Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat, dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema hari ini yang kita angkat adalah mengenai amalan-amalan hati. Masya Allah ya. Kalau kita bicara masalah hati ya, karena kita pahami ya, kalau seseorang itu kalau penampilan fisik selalu dia ingin kelihatan indah, baik ya. Nah, bagaimana dengan hati? Kita juga menginginkan agar hati kita menjadi hati yang baik ya, hati yang kalbun salim, hati yang bersih. Nah, ini akan kita bahas apa saja biar hati kita menjadi hati yang baik, hati yang bersih ya. Kenapa? Karena Allah tidak melihat hartamu atau rupamu. Allah hanya melihat hati yang baik, hati yang senantiasa mengingat Allah. Nah, akan kita bahas amalan hati. Yang pertama, amalan hati adalah niat. Ini niat terletaknya di hati. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya, dinilai berdasarkan niatnya, dan ini adalah di hati, dan seseorang itu tidak mengetahui niat orang lain. Ya, yang tahu niat itu adalah dirinya sendiri, karena niat adalah amalan hati. Oleh karena itu, setiap kita melakukan segala kegiatan, memulai aktivitas kegiatan, berniatlah, niatkan, luruskan niat kita karena Allah. Lillah billah ilallah. Agar amal-amal soleh kita diterima kalau kita niatkan karena Allah dan mengikuti Rasulullah. Karena syarat diterima suatu amal adalah ikhlas, ya, niatnya ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Amalan hati yang pertamanya. Yang kedua, amalan hati yang kedua adalah taubat. Jadi kalau seseorang bertaubat itu yang tahu orang itu sudah bertaubat, sudah dia misalnya memperbaiki kesalahannya, bertaubat adalah dirinya sendiri taubat, karena adalah amalan hati. Ya, yang diinginkan adalah taubat nasuha, dia menyesal atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Dia setelah itu bertekad tidak melakukannya lagi dan dia berusaha mengajak kebaikan-kebaikan. Nah, taubat itu juga amalan hati. Ya, karena apa? Karena semakin dia ingin memperbersih ya hatinya dengan dosa-dosa. Kenapa orang mukmin itu, orang beriman itu ketika dia berbuat kesalahan dia cepat respon. Gelisah hatinya. Dia segera beristighfar, segera mohon ampun pada Allah dan segera bertaubat. Ya, dan dia cepat merespon kebaikan-kebaikan. Kalau ada kebaikan dia cepat respon. Ada kebaikan satu dia lakukan, dia akan melakukan kebaikan berikutnya. Tetapi ketika dia lakukan suatu kemaksiatan, hatinya gelisah. Nah, ketika hatinya gelisah dia langsung beristighfar, langsung dia bertobat dan dia menginginkan tobat nasuha. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan hati yang ketiga adalah ketika seseorang itu mempunyai sifat mahabbah. Apa sifat mahabbah? Cinta kepada Allah. Nah, cinta ini juga bisa macam-macam ya. Ada cintanya kepada Allah dan juga cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam. Rasa cinta ini membuat kita tuh semangat. Gimana kalau kita cinta kepada anak kita, pasti kita semangat menjaganya, mendidiknya, mengarahkannya. Cinta kepada dengan suami kita, pasangan kita ya, kan kita akan melakukan apa-apa saja yang disenangi oleh pasangan kita. Apalagi kalau cinta kepada Allah, pasti kita akan melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah, dan melakukan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mahabbah, cinta pada Allah itu, cinta adalah di hati. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat adalah sabar ya. Tidak terlepas amalan hati ini dari sikap sabar. Dalam kehidupan pasti kita dihadapi berbagai macam ujian, kesulitan, kesedihan. Sikap sabar memang perlu, karena sikap sabarnya akan buat kita tuh kuat. Karena kita merasa sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya, pasti ada itu di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi harus sabar, karena kita yakin di balik kesulitan, musibah-musibah, ujian-ujian yang Allah berikan pasti ada kemudahan. Ya, itu sifat sabar. Nah, yang kelima, sifat sabar itu amalan hati. Yang kelima diikuti dengan sifat syukur. Nah, pandailah kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Ya, karena apa? Jangan sampai kita tidak melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali yang Allah berikan kepada kita, karena kita tidak melihatnya. Kita hanya menghitung-hitung apa yang belum kita dapatkan. Padahal kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah,
banyak sekali nikmat-nikmat tersebut yang harus kita syukur. Itu syukur. Ya, apalagi amalan hati adalah juhud. Juhud adalah sifat kita ya, tidak terlalu bermewah-mewahan terhadap urusan dunia ya. Juhud ya, menganggap dunia itu adalah di genggamannya ya, di tangannya, dia yang ngatur ya. Ya, apa namanya itu, sehingga apa, dengan sifat juhud dia menjadi pribadi-pribadi yang sederhana, pribadi-pribadi yang bersyukur. Apalagi nama amalan hati berikutnya adalah sifat redho kepada ketentuan Allah. Ini perlu sekali sifat redho ini. Kenapa? Kalau dia redho dengan ketentuan Allah, dia selalu berbuat sangka kepada Allah. Dia yakin Allah selalu menuntunnya, selalu membimbingnya. Nah, itulah beberapa amalan-amalan hati. Saya yakin juga para penonton semua sudah sering mendengar ya amalan-amalan hati yang tadi saya sebutkan tadi ya, dengan niat, dengan bertaubat, mahabbah, sabar, syukur, kemudian dia juga juhud dan dia juga redha pada ketentuan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa membersihkan hati-hati kita dari penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita, Allah berkahi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf saya mohon maaf kepada para penonton semua. Pada Allah saya mohon ampun yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim. Saya tutup dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.